Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama SD Integral, pasti bisa. Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah. Hari ini masih bersama Ustazah Yeni. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran online kita hari ini. Kita akan melanjutkan tematik, yaitu tema 8, subtema 2. Nah, silahkan kalian bisa lihat buku tematik 4H. Keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1 dan 2. Fokus pembelajaran kita hari ini yaitu bahasa Indonesia, mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam cerita rakyat. Bacalah cerita yang berjudul Malin Kundang di buku paket 4H halaman 39 sampai 40. Di sana diceritakan tentang sosok Malin Kundang. Dia adalah seorang pemuda yang gagah. Ia hanya tinggal berdua dengan ibunya. Mereka berdua amat miskin. Suatu ketika ia tertarik untuk pergi merantau ke daerah lain. Nah, apa yang terjadi selama masa Malin Kundang ini merantau sampai kembali ke kampung halamannya bisa kalian baca di bukunya ya. Jangan lupa juga sambil ini mencari nama-nama tokohnya, kemudian sifatnya dan macam-macam karakter dalam cerita tersebut. Nah, jika kalian sudah membaca cerita tersebut, kita akan menjawab pertanyaan di halaman 40. Di sini Ustazah akan memberikan contoh jawabannya. Silahkan kalian tulis sebagai bahan pembelajaran. 1. Siapakah tokoh-tokoh utama dalam cerita rakyat di atas? Jawabannya Malin Kundang, Ibu Malin Kundang. 2. Bagaimanakah sifat para tokoh tersebut? Malin Kundang rajin, pekerja keras, tapi dia durhaka. Kemudian Ibu Malin sabar, baik hati. Kalian bisa mencari sifat yang lainnya ya. Ini hanya sekedar contoh dari Ustazah. 3. Apakah pesan moral yang terdapat dalam cerita rakyat di atas? Pesan moralnya, jadilah anak yang baik dan patuh kepada orang tua. Jangan durhaka kepada orang tuamu. Sayangi mereka yang telah merawatmu selama ini. 4. Tuliskan kembali cerita tersebut dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Perhatikan penggunaan bahasa Indonesia dan ejaan yang benar. Nah, di sini Ustazah contohkan menceritakan kembali secara singkat, tapi kalian juga bisa menuliskan sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Contohnya, Malin Kundang adalah anak yang rajin, ia bekerja dengan tekun di pulau itu. Beberapa bulan kemudian, berkat kerja kerasnya, Malin Kundang menjadi orang kaya. Ia bisa membeli banyak kapal. Malin Kundang yang sudah menjadi kaya pun mempersunting seorang perempuan. Malin Kundang hidup bahagia bersama istrinya. Sayang, ia justru lupa dengan ibunya. Ini contoh jawaban nomor 4. Nomor 5, tentukan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita tersebut. Tokoh utama Malin Kundang, Ibu Malin Kundang. Tokoh tambahan istri Malin Kundang. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya cerita tentang Malin Kundang. Fokus pembelajaran selanjutnya adalah IPA. Menjelaskan hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Silakan kalian buka buku paket tematik 4H halaman 49. Pengaruh gaya terhadap benda. Gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contoh, membuka pintu, pintu yang tertutup dan diam akan bergerak saat didorong atau ditarik. Gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contoh, sepeda motor yang direm akan berhenti. Gaya menyebabkan benda berubah arah. Contoh, pada permainan softball, bola dilemparkan ke arah pemain pemukul. Pemain pemukul akan memukul bola hingga melambung jauh. Gaya menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Saat bola ditendang pelan, bola pun bergerak pelan. Saat bola ditendang dengan keras, bola akan melambung tinggi atau terlempar jauh dengan cepat. Gaya mengubah bentuk benda. Contohnya, ibu menghaluskan bawang dengan ulekan. Bentuk bawang akan berubah menjadi halus. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengaruh gaya terhadap benda. Itu tadi penjelasan Ustazah tentang materi hari ini. Selanjutnya yaitu tugas tematik. Bacalah cerita rakyat yang berjudul Batu Menangis di buku paket halaman 45 sampai 46. Setelah kalian baca cerita tersebut, tentukan unsur-unsur ceritanya sebagai berikut. 1. Tema cerita. 2. Tokoh dalam cerita. 3. Sifat tokoh. 4. Latar cerita. 5. Pesan moral. Silahkan kalian tulis unsur-unsur cerita tersebut di buku tulis. Ustazah tunggu hari ini tugasnya sebelum jam 8 malam. Terima kasih atas pendampingan ayah dan bunda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.